Ya, karena sesama pria kan ngerti kan satu sama lain ada sebuah kode etik yang tidak tersembunyi, tapi wanita tidak memahami kode etik tersebut. Sehingga kalau misalnya mereka itu ceplas-ceplos ya, wanita kan ceplas-ceplos, kepikiran langsung ngomong. Nah, itu biasanya menyakiti hati pria. Nah, selanjutnya ini jadi komunikasi ini harus berhati-hati ya teman-teman ketika berkomunikasi. Jangan sampai, kalau intinya gini, kalau pria itu jangan sampai harga dirinya tercoreng. Mereka itu jangan sampai harga dirinya tercoreng, dan wanita jangan sampai merasa diacuhkan. Dengarkan kalau mereka ngomong nggak sejelas apapun, dengerin. Kadang-kadang wanita itu ngomong remeh itu, kalau kita dengerin yang remeh-remeh, mereka malah seneng gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau deketin seseorang, ya harus siap-siap jadi badut ya istilahnya. Mendengarkan sesuatu yang tiada hentinya seperti itu. Oke, ke slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya ini adalah pria itu ketika menghadapi masalah ya. Ketika menghadapi masalah, pria itu cenderung mandiri. Dia nggak membutuhkan bantuan orang lain. Ketika dia merasa gagal kalau misalnya ketika dia memecahkan masalah, dia membutuhkan bantuan orang lain. Jadi pria itu cenderung mandiri. Sementara wanita itu cenderung mencari bantuan. Jadi saya ingat banget dulu waktu saya sekolah, ketika saya tidak bisa mengerjakan suatu rumus, yang saya lakukan apa? Saya cari di internet atau saya nyari di buku, saya bolak-balik itu buku, cari rumus yang benar gitu ya. Ini gimana cara ngerjain soal ini, kok rumusnya salah, jangan-jangan rumus yang lain gitu ya. Sementara wanita dengan mudahnya, ketika saya berhasil menemukan kuncinya gitu ya, oh ternyata rumusnya kayak gini, dia datang ke saya, Dit, bantuin. Dengan kata-kata itu aja iyalah saya bantuin sini. Nah, jadi pria itu cenderung mandiri, dia cenderung menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara wanita cenderung mencari bantuan gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa wanita itu lebih pintar mungkin ya. Jadi ada penelitian di buku ini juga dijelaskan bahwa wanita itu rata-rata 3% lebih pintar daripada pria. Ini di rata-rata ya. Di rata-rata artinya semua wanita dan pria di dunia ini ketika di sensus lebih pintar 3% wanita. Kenapa? Karena ketika wanita nggak bisa, dia nanya pria kan. Yang pria yang bisa akhirnya mengajarkan, kan selesai. Nah gitu ya. Nah si pria ini kalau ada masalah, dia itu cenderung untuk menyendiri, berkontemplasi seperti seorang filsuf, diem aja di pojokan, diem di atas batu, diem di tengah hutan, di atas gunung. Jadi ketika ada masalah, pria itu cenderung melarikan diri dari dunia sosial, dari dunia bersosialisasi, cenderung menyendiri dan berkontemplasi. Misalnya seperti ketika ada masalah, pria itu tiba-tiba dia diem di depan komputer, dia main game gitu, atau dia main handphone, dia main game gitu. Tapi main game juga kalah-kalah terus, dia nggak peduli walaupun kalah menang gitu, yang penting main game aja. Karena dia sebenarnya lagi mikir hal yang lain gitu, dia cuma jadi pengalihan doang. Itu biasa terjadi kayak gitu. Mungkin wanita nggak ngerti, dia memilih game daripada saya. Enggak. Dia lagi bermasalah dan dia lagi berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya. Dan game itu ada pelarian dia untuk sementara. Dia lagi berpikir, mungkin habis main game dia langsung istirahat, langsung, oh caranya gini aja. Nah, biasanya kayak gitu. Oke, selanjutnya tentang permasalahan romansa. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir tentang permasalahan romansa pria dan wanita. Bagaimana pria itu memandang cinta dan wanita memandang cinta. Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pria ini lebih cenderung otaknya kan banyak berbau seksual itu ya. Maka ketika ngomongin cinta, pria itu memiliki keinginan yang besar untuk wanita itu memenuhi kebutuhan seksualnya. Nah, itu adalah hal yang romantis. Iya, itu adalah hal yang romantis bagi pria. Ini kenyataannya di dalam buku ini ya, faktanya gitu ya. Jadi ketika pria itu serius, dia itu akan berusaha menikahi seorang wanita. Sementara wanita ketika ngomongin romantis itu adalah kegiatan bersama, jalan-jalan, duduk berdua, seakan-akan hanya membuat si pria ini fokus pada dirinya. Nah, itu romantis bagi wanita. Jadi hati-hati para wanita, pria itu sebenarnya
otaknya itu dipenuhi dengan keinginan untuk hal-hal yang berbau seksual. Jadi jangan terperdaya. Jangan terperdaya, jangan mau diperdaya oleh seorang pria. Hati-hati. Kalau pria itu serius, dia akan langsung mengajak untuk menikah. Jangan mau ajak cuma bermain-main gitu ya. Karena pria yang serius itu pasti akan mengajak menikah. Nah, pria itu kalau pria itu lebih suka menyukai wanita yang mengakui keahlian dirinya. Misalnya dia adalah seorang pekerja, misalnya dia pekerja kantoran yang gajinya lumayan gitu ya. Si wanita itu ngomong, wah kamu keren banget, udah mapan gitu. Nah itu suka, pria itu dipuji keahliannya itu suka. Kamu kerja di mana? Oh saya jadi pilot. Wah keren dong jadi pilot. Bisa pergi kemana aja, bisa terbang. Oh iya, si pria itu pasti suka kalau misalnya dipuji keahliannya. Sementara wanita itu sukanya apa? Nah, misalnya wanita itu nanya gitu, gimana baju saya? Nah, pria ngejawab, bagus. Nah ini bahaya, jangan. Karena wanita itu sukanya dipuji secara detail. Bajunya gimana? Bagus, cocok banget sama warna kulit kamu. Aku lihat juga kayaknya renda-rendanya juga menarik banget, nggak kelihatan norak, tapi juga kelihatan elegan. Nah itu kalau misalnya kita ngomongin detail kayak gitu, wanita itu percaya sama pujian kita. Jadi ketika memuji wanita, itu pujilah dengan detail. Jangan memuji dengan ya cuman dangkal gitu ya. Padahal emang sebenarnya kita memuji. Kamu cantik kok. Pakai baju apapun kamu cantik. Ya sebenarnya kita seorang pria itu jujur. Ya dia pakai baju apapun cantik. Orang kita ngeliat mukanya nggak ngeliat bajunya kan. Bener kan kita kan? Nah gitu ya. Tapi bagi seorang wanita, cantik kan tetangga sebelah yang mukanya juga putih kayak aku juga cantik. Apa bedanya aku sama tetangga sebelah? Nanti dia nanya. Nah jadi kita harus ngomong, harus menjelaskan kenapa kita bilang dia itu cantik. Alasannya apa? Harus detail. supaya dia percaya. Jadi wanita itu kan ngomongnya sukanya detail kan. Tadi saya bilang otaknya wanita itu suka hal yang detail, banyak gitu ya, bisa multitasking gitu kan. Sementara pria itu kan otaknya itu cuman bisa melihat sesuatu yang satu gitu kan, single tasking. Jadi ketika dia bilang cantik, sebenarnya itu udah kesimpulan gitu, kamu cantik. Tapi wanita tidak mau menerimanya. Wanita itu bukan butuh kesimpulan, tapi butuh penjelasan. Nah seperti itu gaya komunikasi pria dan wanita. Dan wanita itu kan suka ngomong panjang lebar. Jadi dia ketika menerima jawaban yang pendek, dia menganggap bahwa itu Anda tidak terantusias dengan saya kan, Anda tidak tertarik dengan saya. Nah gitu, jadinya kita sebagai pria harus berjuang menghadapi wanita yang omongannya panjang lebar gitu ya. Kita harus ngikutin, ngomongnya panjang lebar juga. Ya jujur itu capek. Capek banget. Tapi emang itulah resiko kita sebagai seorang pria yang ingin berhadapan dengan wanita dan ingin wanita kita bahagia. Dan untuk teman-teman wanita, ini kalau nggak salah juga 70% audiensnya Reaksi ID ini cowok kebanyakan. Tapi ada yang wanitanya sekitar 30%, saya lihat di persentasenya. Nah ini yang wanita, kalau misalnya pria itu lagi capek, jangan dipaksa ngomong. Kasian mereka. Karena jangan dipaksa ngomong, jangan dipaksa juga dengerin gitu ya, karena kasian. Mereka itu seperti jadi kalau wanita itu ngomong ketika pria itu lagi capek, dia udah kehabisan 7.000 katanya, itu udah habis kuota 7.000 katanya, itu hari itu udah habis, tiba-tiba wanita itu ngomong, dia tuh kayak merasa kayak telinganya ini kayak dimasukin api neraka. Karena akhirnya kita berusaha untuk berfokus pada sesuatu yang kita udah capek. Itu stres. Jadi menyiksa pria itu gampang sebenarnya. Anda curhat ada hentinya, itu udah menyiksa itu sebenarnya. Kasihan pria itu. Jadi ketika pria itu udah kelihatan kelelahan, tidak fokus, jangan dipaksa untuk Anda curhat gitu ya. Bagi kaum wanita yang menonton video ini, itu saya kasih tahu. Kasihan para kaum pria yang mendengarkan curhatan wanita padahal mereka sudah menghabiskan 7.000 kuota
pendengarannya hari itu, dan ya kasihan lah intinya. Nah, untuk kaum pria ya bersabarlah jika ternyata memiliki istri yang cerewet atau kekasih yang cerewet ya. Ya, gitu. Saya juga merasakan. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, aduh, sampai nangis gue ketawa-tawa. Nah, pria itu cenderung melihat sesuatu yang indah. Jadinya makanya pria itu suka melihat wanitanya tuh bersolek. Sementara wanita itu suka dirayu dan dipuji. Jadi kalau pria itu jangan maksa. Kalau misalnya kita itu mau meminta si wanita kita melakukan sesuatu, rayu dulu, puji dulu. Dan pujiannya harus detail ya. Jangan pujian yang dangkal. Kamu cantik kok. Enggak. Kamu cantik. Kenapa ya? Kamu cantik aja, lihat. Aku lihat mata kamu. Bulu mata kamu lentik banget. Kamu habis masak extension ya? Tapi kalau misalnya kita emang memujinya detail itu bagus, karena ya bagus. Kita harus detail kalau memuji wanita. Tapi kalau pria itu dipuji, gak usah detail juga udah seneng banget. Misalnya kamu, wah alhamdulillah bang, hari ini bisa narik Gojek sampai dapat segini, keren banget. Abang kerjanya dari jam berapa? Kok bisa dapat sebanyak ini? Wah, ini seneng pria itu. Besoknya berangkatnya lebih pagi lagi. Bahkan jam habis sholat subuh langsung berangkat kerja. Jadi dengan kata lain apa? Si pria ini harus memahami bahwa wanita ini banyak ngomongnya gitu ya, harus sabar dengerin. Sementara wanita ini harus sadar bahwa pria ini punya kapasitas pendengaran. Jadi jangan dipaksa untuk mendengarkan banyak hal sekaligus. Kasihan mereka, telinganya panas gitu ya. Nah, jadi wanita itu suka kalau prianya itu mau dengerin dia, mau bilang, oh iya nanti abang serius kok sama Neng, asik. Jadi benar-benar si pria ini menunjukkan keseriusannya, mau mendengarkan, jujur, bertanggung jawab. Nah ini suka pria yang demikian gitu ya. Makanya biasanya alasan wanita itu memutus percintaan dengan seorang pria, alasannya sederhana, karena prianya itu masih tidak ada komitmennya, demikian. Jadi kalau pria itu pengen mempertahankan hubungan dengan wanita, dia harus menunjukkan komitmennya. Sementara kalau wanita ingin mempertahankan pria, gampang. Jangan pernah sekalipun menyentuh harga dirinya, itu. Selalu hargai dirinya. Jangan pernah menyentuh harga diri seorang pria, merusak, menyakiti. Tapi kalau pria itu udah disakiti harga dirinya, udah tamat lah, pasti ditinggal. Nah, itu aja deh. Banyak banget sebenarnya. Sebenarnya kalau saya jelasin itu bisa sampai berapa banyak ya? Banyak banget sebenarnya. Udah, saya capek juga ngejelasinnya, dan teman-teman pasti capek juga dengerinnya nantinya. Jadi itu aja, sekian. Nanti besok saya akan bahas buku tentang cinta juga, tapi dari Erich Fromm, tentang seni mencintai. Jadi jangan kemana-mana ya kemana-mana pasti ya. Tunggu next episode. Nanti akan kita bahas Erich Fromm, seni mencintai. Oke? Stay healthy. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.